Halo pemirsa, selamat siang. Senang sekali rasanya tentunya di siang hari ini dapat kembali lagi menemani Anda dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehana Mezia dan juga Jasmine Rahmadi. Halo Rehana. Halo Jasmine. Seru sekali ya. Kalian tahu nggak kenapa seru, Re? Nah, kenapa tuh? Karena nanti kita akan mengajak pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang ini langsung ke Thailand. Wow, melihat Thailand. pagelaran SEA Games 2025. Karena kita ketahui bahwa timnas Indonesia U22 ini akan segera menghadapi Myanmar dan ini akan menjadi pertandingan penentu begitu. Setelah kemarin Indonesia ini sempat kalah menghadapi Filipina dan nantinya ketika bertemu dengan Myanmar kita akan melihat apakah menang atau kalah karena ini akan menentukan Indonesia akan berlanjut ke semifinal atau tidak. Wah, semangat banget nih kalau gitu. Sangat semangat. Garuda di dadaku. Garuda kebanggaanku. Tapi selain itu juga nih Jasmine, tentunya kita juga akan update ya informasi mengenai banjir dan juga longsor yang terjadi di Sumatera dan juga Aceh. Sebelum itu kita buka dulu Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa dengan informasi pertama. Desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, porak-poranda usai diterjang banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Ya, pemukiman di sana dalam kondisi luluh lantak dan ada 210 kepala keluarga yang harus kehilangan rumah mereka akibat bencana ini. Inilah penampakan desa Pantai Cempa usai diterjang banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Bencana ini membuat seluruh warganya kehilangan rumah akibat disapu derasnya arus air. Pasca kejadian, lokasi ini sempat terisolasi akibat jalan lintasnya tertutup material banjir. Warga pun sempat kelaparan berhari-hari hingga ada bantuan dari relawan yang datang. Kepala Dusun Rindu Hasan Rusdi mengatakan banjir bandang mengakibatkan seluruh rumah di wilayahnya porak-poranda dan ada 210 kepala keluarga yang terdampak. Warga di sana sempat terjebak selama 4 hari di tempat yang lebih tinggi dan bertahan hidup dengan logistik apa adanya. Bahkan ada satu warga yang meninggal dunia dan ditemukan 1 minggu setelah kejadian. Air setinggi apa Pak waktu itu Pak? Air diperkirakan setinggi 10 meter Pak. Hancur semua ya Pak? Hancur 99%. Rumah rusak berat Pak. Ataupun hilang Pak. Ada berapa kakak Pak ini yang terdampak sini Pak? Kakak di sini Pak yang terdampak 210 mereka semua terdampak di sini Pak. Satu dusun semua terdampak Pak. Tanpa ada sisa semua terdampak. Menurut warga hingga saat ini bantuan dari pemerintah belum masuk ke wilayah mereka. Mereka bertahan dari kelaparan dengan bantuan logistik warga yang berkunjung dari luar desa Pantai Cempa. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfian Syah, TV One mengabarkan. Jangan abang yang dehidrasi, abang jadi korban kami. Musibah banjir bandang di Aceh Tamiang ini banyak menyisakan cerita dan perjuangan warga. Salah satunya pemirsa adalah Siti Yati, penderita penyakit batu ginjal. Siti menyelamatkan diri saat rumahnya disapu oleh air. Oh, Tamiang Hulu ya. Hulu. Musibah banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang yang terjadi akhir November lalu banyak menyisakan cerita dan perjuangan warga menyelamatkan diri dari gandasnya air yang datang memporak-porandakan seluruh rumah. Salah satunya adalah Siti Yati, berusia 52 tahun, warga desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Ia merupakan penderita penyakit batu ginjal yang menyelamatkan diri saat rumahnya disapu oleh air. Siti Yati bersama suami dan warga sekitar yang membantunya untuk berlari, bahkan menggendongnya ke atas bukit yang berjarak 10 km dari rumahnya. Selama 4 hari, ia dan ratusan warga lainnya bertahan di atas bukit tanpa makanan dan tanpa obat akibat daerah tersebut terisolasi. Hingga kini, Siti Yati masih merasakan sakit dan tidak memiliki obat. Rumahnya hancur dan harta bendanya sudah tidak ada lagi. Itulah Bu, aku kena batu ginjal, nggak bisa jalan aku Bu. Bisa jalan aku. Jadi pengobatan kayak mana nih Bu? Mana ada? Dari mana aku dapat? Itulah tadi saya kasihnya pil. Kenapa Bu? Aku sakit ini tuh berjalan Bu bilang. Ibu jangan kerja berat, enggak berani. Ini kok malam kayak mana tidur? Tidur dan sinilah tidur dalam tanah.
Sampai saat ini, belum ada bantuan dari pemerintah yang masuk. Beruntungnya, sejumlah relawan datang membawa logistik untuk mereka bertahan hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfian Syah, TV One, mengabarkan. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya di mana kabar duka datang dari Aceh Tengah Aceh, di mana 3 pasien korban banjir bandang meninggal dunia karena tak mendapatkan penanganan tepat di saat genting. Mereka pemirsa diketahui tidak bisa dirujuk ke rumah sakit yang memiliki perlengkapan yang baik karena tidak ada akses untuk membawa mereka. 3 pasien yang dirawat di Puskesmas Kecamatan Bintang, Aceh Tengah tak bisa bertahan hidup. Kondisi ketiganya kritis, namun mereka tak bisa dirujuk ke rumah sakit yang memiliki perlengkapan layak. Puskesmas kewalahan untuk menangani ketiga pasien tersebut. Dengan perlengkapan seadanya, tim medis Puskesmas Bintang tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan nyawa pasien kritis. Ada 3 pasien yang memang karena untuk pasien itu mereka keluarga pasien sudah pasrah, sudah tidak lagi mau dirujuk. Jadi kami kadang di puskesmas sudah ada keluarga yang udah baca Yasin juga. Kayaknya nggak bisa saya ceritakan lebih dalam lagi karena itu sangat menjadikan sekali. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, mohon izin Bapak Kepala BNPB, harapan kami untuk fasilitas kesehatan agar diperbaiki dan sebagaimana mestinya. Kalau tidak bisa masih akses darat, kami mohon untuk memfasilitasi seperti kapal atau speedboat dengan BBM-nya juga. Untuk oksigen juga kami sangat kekurangan. Untuk tenaga medis kami, untuk dokter juga kami sangat kekurangan. Sejumlah ruas jalan untuk keluar dari Kecamatan Bintang saat ini masih terputus. Kecamatan Bintang berada di tepi Danau Lutawar. Karena itu petugas puskesmas meminta untuk sementara evakuasi pasien bisa dilakukan melalui air. Dari Aceh Tengah Aceh, Haidir Ashar, TV One mengabarkan. Usai menuntaskan lawatan ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto hari ini kembali meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. Presiden bertolak memakai helikopter dari Bandar Udara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang, Aceh. Setibanya di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo melihat langsung penanganan korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor di posko jembatan Kuala Simpang. Usai menjenguk dan melihat langsung penanganan dari korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor ini, Presiden rencananya akan berangkat menuju Takengon, Aceh. Presiden juga ingin memastikan seluruh proses penanganan di lapangan berlangsung efektif dan humanis, mulai dari kebutuhan pangan dan layanan kesehatan hingga percepatan perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, tanggul, bahkan jaringan komunikasi. Pemirsa, percepatan penanganan di Kabupaten Gayo Luwes yang ini sebagai salah satu daerah yang terdampak bencana paling berat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terutama pemirsa ini penyediaan air bersih dan juga sanitasi di lokasi pengungsian. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat membantu masyarakat, khususnya penanganan darurat tanggul, sungai dan juga akses vital. Dan pemirsa, kini kita akan bergabung dengan Wana Sari di Aceh Tamiang. Wana, mungkin Anda bisa gambarkan seperti apa situasi saat ini di sana? Ya, pasca kunjungan Presiden Prabowo ke posko pengungsian, persisnya di pengungsian
jembatan Kuala Simpang Aceh Tamiang ini ada banyak harapan yang ditumbuhkan oleh masyarakat korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat di sini, terutama mereka berharap agar kondisi ini segera pulih, pemerintah segera memperbaiki sarana dan prasarana, termasuk warga berharap pemerintah membangun rumah-rumah mereka atau memperbaiki, minimal ada hunian sementara. Belum diketahui akan berapa lama para pengungsi tinggal di tenda-tenda yang disiapkan. Sejauh ini ada 632 titik pengungsian yang disiapkan baik oleh pemerintah maupun warga membangun secara mandiri dengan bantuan tenda dari pemerintah. Meskipun begitu, warga tentunya berharap akan ada progres yang cepat dalam hal pembangunan minimal hunian sementara bagi warga untuk mereka memulai hidup baru. Karena saat ini warga korban bencana di Aceh Tamiang ini, khususnya mereka yang rumah-rumahnya hilang ataupun sudah tidak tersisa lagi, mereka tidak bisa memulai, mereka bingung harus memulai hidupnya dari mana, kecuali berharap dari bantuan pemerintah. Dan sejauh ini juga logistik terus didistribusikan di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang ini, seperti beras, mie instan, telur. Nah, ini didistribusikan secara bertahap meskipun warga yang menerima bantuan ini menyatakan belum sepenuhnya cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga mereka masih berharap bantuan dari lembaga sosial ataupun masyarakat yang melintas yang memang memberikan bantuan kepada warga korban bencana. Selain itu, masyarakat juga berharap pihak terkait khususnya TNI juga Polri ini membantu masyarakat dalam hal membersihkan material longsoran seperti lumpur yang masih menumpuk di rumah-rumah warga begitu, karena sejauh ini untuk mendapatkan air bersih saja pun masih terbatas. Kemudian akses penerangan di kota Kuala Simpang ini pun masih minim sekali, hanya ada beberapa titik saja yang sudah nyala ataupun hanya mengharapkan mesin genset untuk menghidupkan penerangan di malam hari. Dan selain itu, warga juga khawatir dengan kesehatannya mengingat posko-posko pengungsian itu tidak cukup steril, begitu tidak cukup baik untuk kesehatan para pengungsi, apalagi ada anak-anak, ada ibu hamil, juga ada lansia yang menghuni posko-posko tersebut. Sejauh ini berdasarkan data ada sekitar hampir 200.000 warga Kabupaten Aceh Tamiang ini yang mengungsi, dan sekitar hampir 100.000 jiwa ini yang memilih untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ya, Wanasari, tadi Anda sebutkan bahwa hingga hari ini bahkan listrik juga masih belum menyala di Aceh Tamiang. Lalu bagaimana kondisi terkini di sejumlah fasilitas umum seperti di Rumah Sakit Umum Daerah, Wanasari? Ya, untuk di sejumlah fasilitas umum seperti Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian di posko utama tempat kami mengabarkan saat ini, ataupun di pengungsian yang skala yang cukup besar seperti di GOR di Spot Center, ini memang sudah nyala ataupun sudah terdapat penerangan, tetapi bisa dikatakan cukup minim karena hanya mengandalkan mesin genset begitu. Sementara untuk fasilitas umum yang lainnya ini belum berfungsi secara maksimal. Bahkan Kota Kuala Simpang ini bisa dikatakan seperti kota mati. Aktivitas masyarakat dan perekonomiannya juga belum bisa dilakukan. Pertokoan masih tutup, kemudian perkantoran juga belum bisa beroperasi begitu. Apalagi aktivitas pendidikan ini juga belum beroperasi begitu, karena masih banyaknya material lumpur yang terdapat di sekolah-sekolah. Memang fokus dari pemerintah saat ini adalah membersihkan material longsoran ini di fasilitas pendidikan serta di fasilitas rumah ibadah. Namun dengan banyaknya jumlah fasilitas umum ini yang rusak, tentunya ini membutuhkan waktu bagi pemerintah daerah untuk memulihkan, sehingga aktivitas pendidikan minimal anak-anak bisa kembali sekolah dengan kondisi yang apa adanya. Kondisinya sangat memprihatinkan karena anak-anak tersebut juga tidak punya seragam lagi untuk sekolah, tidak punya perlengkapan lagi untuk memulai belajar. Jadi memang harus mulai dari nol lagi untuk bagi anak-anak di Kabupaten Aceh Tamiang ini untuk belajar. Jasmine. Baik, nampaknya aktivitas masyarakat juga masih belum bisa dilakukan. Terima kasih Wanasari atas laporan Anda langsung dari Aceh.
Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana. Pemirsa, mengevakuasi kelompok rentan dalam bencana banjir dan longsor Sumatera adalah sebuah tantangan khusus karena akses yang terputus dan lokasi yang sulit. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, mengevakuasi kelompok rentan dalam bencana banjir dan longsor Sumatera adalah sebuah tantangan tersendiri, di mana pemirsa diakibatkan akses darat yang terputus dan lokasi yang sulit. Ya, meski sulit, bukan hal mustahil untuk evakuasi mereka melalui jalur udara. Kelompok rentan termasuk warga lanjut usia dan pasien dengan penyakit parah harus dievakuasi keluar dari lokasi terisolasi bencana banjir dan longsor Sumatera. Di Desa Saurumanggita Tapian Nauli, Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, evakuasi harus dilakukan menggunakan jalur udara. Helikopter pun dikerahkan untuk menjangkau area pegunungan. Helikopter tersebut mengevakuasi 4 warga lanjut usia yang membutuhkan penanganan medis. Helikopter lalu membawa mereka keluar dari Tuka menuju Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Helikopter mendaratkan keempat warga lanjut usia tersebut di Gor Pandan, lalu keempatnya dibawa ambulans menuju RSUD Pandan. Evakuasi jalur udara ini adalah evakuasi yang harus memperhitungkan cuaca. Evakuasi melalui jalur ini belum maksimal dikarenakan cuaca yang berbahaya yang masih membayangi sebagian Sumatera. Menurut data Pemkab Tapanuli Tengah, 15 desa di wilayah tersebut masih terisolasi. Sementara hingga siang kemarin, jumlah korban tewas mencapai 111 orang dan 63 lainnya hilang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Pemirsa, akses terputus membuat aktivitas harian dari korban bencana alam di Sumatera terhambat. Namun kebutuhan dasar ini mendesak untuk dipenuhi. Karena itu pemirsa, warga di Tapanuli Selatan yang terisolasi nekat untuk bertaruh nyawa melalui jembatan sederhana untuk mencapai Tapanuli Tengah. Gelondongan kayu yang menghantam Desa Garuga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 25 November lalu, kini diubah menjadi jembatan darurat untuk warga desa berlalu lalang. Mereka harus melintasi jalur yang kini masih berarus deras. Jalur yang dibuatkan jembatan darurat ini sebenarnya bukanlah sungai. Namun begitu bencana banjir dan longsor melanda, area tersebut berubah jadi sungai besar. Warga sebenarnya takut melintasi sungai yang baru terbentuk ini. Namun kebutuhan dasar sangat mendesak untuk dipenuhi. Polisi dari Polda Sumatera Utara pun dikerahkan untuk membantu warga melintas. Mereka diterjunkan untuk menjaga keamanan warga melintasi jembatan sederhana ini. Oh ya, syukurlah ada Abang Brimob bisa terbantu kita untuk nyeberangi jembatan ini. Karena kalau dilihat, wah, sangat takut kita ya kan. Tapi karena ada Abang Brimob kita terbantu, karena kita anak-anak kita kecil-kecil. Iya. Jadi cukup terima kasih banyak. Kami juga membantu, misalnya ada masyarakat yang bawa logistik gitu Bang, bahan-bahan makanan, kami juga membantu mereka menyeberangkan dari sungai kan Bang. Mungkin sebagian warga mungkin kurang berani melihat arus yang cukup deras dari efek dari banjir kemarin Bang kan. Apalagi kemarin sempat datang susulan itu, air naik. Jadi kemungkinan kami membantu masyarakat yang menyeberang Bang, sambil membantu membawa barang-barangnya gitu Bang. Oke. Selain membantu warga membuat dan menyeberangi jembatan darurat, polisi juga menyiapkan perahu-perahu karet untuk kebutuhan darurat, seperti evakuasi pasien. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Para pengungsi dan juga warga yang terdampak banjir bandang dan juga longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pemirsa memikirkan bagaimana bisa membangun rumah mereka yang hancur karena tidak bisa ditempati lagi. Dadah. 2 pekan sudah,
warga mengalami rumah hancur, tak bisa ditempati lagi akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mereka berusaha bertahan di pengungsian, sementara rumah dan kampung mereka sudah porak-poranda dihantam banjir bandang dan longsor Selasa 25 November lalu. Para pengungsi kebingungan bagaimana memulai kehidupan baru di desa mereka nantinya. Bagaimana pula untuk membangun rumah dari nol dengan keterbatasan ekonomi. Kami di sana nggak ada lagi, kalau dibawa banyak semua sama banjir itu. Kalau mau dapat mobil yang menolong kami di mana? Gimana lagi cari? Rumah nggak ada lagi. Satu pun nggak ada lagi. Sudah di gunung air, sini kayak gunung tikar. Nanti didata ya. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu saat menemui warga terdampak bencana di Kecamatan Tuka mengatakan rumah-rumah yang hancur, rusak sedang dan ringan dilakukan pendataan terlebih dahulu. Menurut data sementara dari Dinas Perumahan dan Permukiman Tapanuli Tengah, lebih dari 6.000 rumah warga yang hancur. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Informasi berikutnya pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ini merespon isu yang mencuat mengenai pemangkasan anggaran penanganan bencana tahun 2025 yang semula 843 miliar rupiah kini menjadi 98 miliar rupiah. Bobi pun mempertanyakan sumber informasi terkait kabar pemangkasan anggaran tersebut. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution angkat bicara menanggapi isu pemangkasan besar-besaran terhadap anggaran bencana Provinsi Sumut tahun 2025. Sebelumnya, media sosial ramai tersebar informasi yang mengungkapkan jika anggaran penanganan bencana di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dipangkas oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Informasi yang beredar, anggaran bencana dari semula senilai 843 miliar rupiah turun drastis menjadi 98 miliar rupiah. Menyikapi informasi tersebut, Bobi pun membantah dan mempertanyakan asal-muasal informasi yang beredar. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa angka 843 miliar rupiah bukan berasal dari dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD tahun 2025. Anggaran bencana yang resmi disahkan bersama DPRD yakni sejumlah 123 miliar rupiah. Perubahan alokasi anggaran tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat di tahun 2025, sehingga mempengaruhi anggaran penanganan bencana di daerah. Ini ngomong siapa itu? Udah tersebar Pak di media sosial Pak. Pengamat. Boleh silakan dilihat dari RAPBD 2025. Kok dibilang dari awal angkanya 800 miliar. Bukanya dari RAPBD ya. RAPBD yang disahkan bersama-sama dengan DPR itu angkanya 123 miliar. Sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025 kan kita ada efisiensi. Ya. Kita disuruh efisiensi, kita efisiensikan. Bobi juga menjelaskan anggaran efisiensi tersebut dipindahkan ke belanja tak terduga atau BTT. Salah satunya digunakan untuk membayar bonus atlet pada Pekan Olahraga Nasional pada tahun lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih porak-poranda usai diterjang banjir bandang beberapa saat lalu. Dan pemirsa, tentunya kita akan mengupdate bagaimana perkembangan terkini di lokasi. Kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Prita Zega di salah satu lokasi yang paling terdampak yang berada di Sibolga, Sumatera Utara. Sementara itu, pemirsa, ada Yohanes Leonardo di Medan, Sumatera Utara. Kita akan ke Yohanes Leonardo terlebih dahulu. Ardo, apa saja agenda dari Presiden Republik Indonesia ke wilayah bencana hari ini? Ya baik, Rehana dan juga Jasmine Do, pertanyaan Anda, apakah kemudian rangkaian agenda di Presiden Subianto selama dan juga sejumlah titik yang terdampak bencana banjir bandang dua longsor di Pulau Sumatera, memang sejak pagi hari tadi Presiden Prabowo Subianto take off dari Lanut Wondo di Medan Sumatera Utara menuju ke 3 titik bencana awalnya. Mana yang titik pertama adalah Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian juga meninjau sejumlah posko, salah satunya adalah posko jembatan Kuala Simpang yang kemudian juga menjumpai jumlah warga
Kemudian setelah itu Presiden Prabowo Subianto juga melanjutkan perjalanannya ke Kabupaten Takengon di Provinsi Aceh. Dan hingga saat ini Presiden masih terjadwal dan juga masih beraktivitas di sekitaran Takengon di Aceh. Di mana kemudian yang menarik adalah selain meninjau beberapa posko dan juga menjumpai warga di sana, Presiden Prabowo Subianto juga selanjutnya akan meninjau titik lokasi lain di Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh, yang kemudian 3 titik tersebut dikunjungi menggunakan helikopter karena memang masih terputusnya dan terbatasnya akses lalu menuju ke Kabupaten Takengon maupun juga Kabupaten Bener Meriah dari Medan Sumatera Utara, sehingga harus menggunakan helikopter untuk ketibaan dan juga keputusan Presiden sendiri. Di mana kemudian juga mengutip apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Rehan dan juga Jasmine, bahwa kemudian prioritas penanganan seperti pembangunan infrastruktur hingga kemudian pengadaan layanan mendasar bagi masyarakat prioritas utama yang coba dibangun salah satunya di Takengon dan juga di Bener Meriah, mengingat keterbatasan akses yang masih terbatas di kabupaten tersebut. Sementara itu pada pukul 4 sore nanti rencananya Presiden Prabowo Subianto akan kembali ke Medan Sumatera Utara. Untuk estimasi jadwalnya jam, catat bahwa segala aktivitas Presiden Prabowo Subianto ini sangat tentatif mengingat kondisi cuaca dan juga kondisi kunjungan di beberapa titik. Dan sebagai informasi Rehan dan juga sebelum laporan saya, bahwa di Medan Sumatera Utara ini saat ini turun curah hujan yang cukup deras, dan mudah-mudahan di curah hujan yang cukup deras ini tidak juga terlihat di beberapa titik terdapat bencana seperti di Provinsi Aceh, karena tentunya hujan akan sedikit mengganggu proses pembangunan serta juga kembali menghambat adanya proses pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Sebentar demikian, kembali ke Jakarta dari Medan Sumatera Utara, Rehan Arsudasto. Baik, rekan Yohanes Leonardo di Kota Medan, kita beralih ke Prita Zega yang juga sudah siap mengabarkan dari Sibolga. Selamat siang Zega, bagaimana kondisi terkini di wilayah terdampak bencana di Sibolga? Apakah semua lokasi sudah bisa diakses kembali, Zega? Ya, beberapa memang di Sibolga Utara sudah bisa diakses seperti yang saat ini kami mengabarkan, yakni di Aek Parira, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Namun apa yang Anda lihat saat ini adalah masih ada timbunan-timbunan puing-puing rumah, 11 rumah yang hancur dan tertimbun oleh material tanah longsor. Dan untuk update-nya sendiri hari ini, pemirsa, di sore hari ini kami melihat bahwa adanya perbaikan saluran air bersih yang sudah dilakukan untuk dialirkan kepada masyarakat, di mana para petugas dari PDAM ini, pemirsa, di tempat kami mengabarkan saat ini sedang memperbaiki saluran air bersih di Aek Parira saat ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Camat Sibolga Utara, Ibu Santi Panggabean. Selamat siang, Bu Santi. Saat ini kunjungan yang sudah dilakukan ini seperti apa, Bu? Dan kami juga melihat adanya kegiatan di belakang ini, seperti apa kegiatannya? Baik, untuk saat ini kegiatan seluruh warga bergotong royong di lingkungan Kelurahan Angin Nauli, tepatnya di Aek Parira. Kita dibantu juga oleh BPBD, juga para TNI dan Polri. Kegiatan yang di belakang ini sedang apa, Bu? Gotong royong. Kalau ini perbaikan aliran air dari PDAM, perusahaan milik daerah. Ini sejak kapan, Bu, perbaikannya? Ini semalam juga sudah dikunjungi ke sini. Semalam juga karena ini dilintasi oleh truk-truk yang mengangkat material di sini, jadi agak terganggu sedikit. Jadi mungkin untuk satu kelurahan kami, yaitu Kelurahan Huta Tonga-Tonga, masih belum bisa efektif airnya masuk ke rumah warga. Artinya setelah ini apakah ini untuk semua kelurahan Huta Tonga-Tonga atau ada daerah lain yang memang dari sini sumber aliran air bersihnya, Bu? Ini kayaknya khusus kelurahan Huta Tonga-Tonga. Kalau kelurahan lain sudah hampir seluruhnya mendapatkan, khususnya di Kecamatan Sibolga Utara ini. Untuk saat ini warga yang masih mengungsi berapa orang, Bu? Pengungsi untuk Kecamatan Sibolga Utara sudah berkurang dari tadinya 1.500, ini sudah kurang lebih 900 pengungsi. Sisanya kemana, Bu, pengungsinya? Sisanya ada di sini, ada 2 posko. Kemudian untuk Kelurahan Angin Nauli ini ada 5 posko. 5 posko dan mereka punya dapur masing-masing. Kemudian juga ada di kantor kecamatan, di aulanya. Kemudian juga ada di SD Impres di Kelurahan Huta Tonga-Tonga dan juga TKP Mbina. Untuk bantuan yang untuk para korban, apakah ada yang masih dibutuhkan para korban saat ini di posko pengungsian?
Saat ini untuk karena Pemko Sibolga, Pak Wali dan juga Pak Wakil push untuk membantu apa kebutuhan yang kebutuhan dasar kepada warga kami sangat terpenuhi, dan itu kami pastikan kepada warga sudah diterima dari bantuan dari Pemko. Terima kasih juga kepada pihak swasta. Juga kami ucapkan terima kasih melalui BNPB telah membantu kami untuk memenuhi juga. Bulog juga terima kasih sehingga warga kami di sini tidak ada yang kelaparan. Seperti itu dia. Terima kasih banyak Bu Santi Panggabean selaku Camat Sibolga Utara. Itu dia tadi pemirsa yang disampaikan oleh Bu Camat, dan memang saat ini masih berlangsung terus perbaikan saluran air bersih yang dilakukan oleh rombongan ataupun para petugas saat ini di belakang kami. Dan bagaimanapun juga apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah, organisasi, masyarakat dan juga lembaga pastinya akan terus ditampung di sini, karena memang juga satu-satunya yang selain yang diharapkan adalah pasokan bantuan dan juga tadi harapan-harapan masyarakat lainnya, bagaimana solusi mereka yang hilang rumah, yang sudah rata dengan tanah, yang tertimbun oleh material tanah longsor. Itulah saat ini yang mereka masih bingung apa yang harus mereka perbuat, dan itulah mereka sampaikan kepada pemerintah untuk solusi yang terbaik dari pemerintah. Kembali ke Anda di studio. Baik, nampaknya perbaikan juga masih terus dilakukan. Terima kasih Prita Zega atas laporan Anda dari Sibolga, dan sebelumnya juga ada rekan Yohanes Leonardo yang langsung mengabarkan dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Rekan-rekan, jaga kesehatan dan juga keselamatan selalu di sana. Pemirsa, Presiden Prabowo akan kembali melakukan kunjungan ke wilayah bencana di Bener Meriah, Aceh. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto Jumat siang tiba di Tekangon, Aceh Tengah untuk meninjau bagaimana pemulihan pasca banjir bandang dan tanah longsor. Ya, Presiden tiba dengan menggunakan helikopter yang mendarat di lapangan Musara Alun, Blangkolak. Turun dari helikopter, Presiden Prabowo langsung melambaikan tangan kepada ratusan warga yang sudah memadati lapangan Musara Alun. Usai menyapa warga, Presiden langsung menuju Masjid Al-Abrar untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Selanjutnya nanti Presiden mengunjungi posko pengungsian di Kecamatan Kebayakan, di mana di posko tersebut terdapat 500 pengungsi yang masih bertahan karena rumah mereka rusak. Pemirsa, banjir bandang di Padang, Sumatera Barat ini akan terus membekas bagi para korban selamat. Seorang pengungsi berkisah bagaimana rumahnya kini berubah menjadi aliran sungai. Kampung Gunuang Nago, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, kini seolah lenyap dihantam banjir bandang 27 November lalu. Rumah-rumah di daerah aliran Sungai Kuranji nyaris tak bersisa. Salah satu warga yang kehilangan rumahnya dalam bencana ini adalah Marlina, warga RT 02 RW 01. Marlina masih ingat betul bencana saat itu. Ia mengungsi karena banjir bandang yang memenuhi Sungai Kuranji. Saat mengungsi, Marlina tak tahu seberapa besar bencana yang membuatnya mengungsi itu. Ia mengira hanya ada banjir yang menggenangi rumahnya. Tapi Marlina dan tetangganya tak ada yang menyangka bahwa rumah mereka hancur lebur. Bahkan kini rumah Marlina sudah berubah jadi sungai. Rumah saya jadi sungai itu, Pak. Yang mana, Bu? Yang di dalam sungai itu, Pak. Itu rumah saudara kannya ini. Rumah depan sungai itu, Pak. Bundi gemuruh air batu-batu itu antara gemuruh ya. Ya. Terus itu kami nak ingat lagi kok, Pak. Kami udah lari, udah ketakutan kan, udah ketakutan semua kan. Lari kemana? Lari ke Kampung Sunan kan, di dekat rumah itu ada Kampung Nuri, nama kampungnya. Kami lari ke sana, 5 keluarga kan, kami lari ngungsi sana rumah mertua. Gitu. Itu hari apa itu? Hari Selasa, Rabu, apa Kamis? Jumat, hari Kamis malam nak. Oh, tanggal 26, Kamis malam.
Kamis malam itu ya. Ya. Ibu ngeliat rumah ibu lagi besoknya? Iya, kami pagi bawa ke langsung mau ambil pakaian, Pak. Ternyata rumah lah udah habis kan, nggak bisa hanyut semua ya. Oh, ibu tahunya karena setelah mau ngambil pakaian? Iya, kami turun subuh kan sholat, langsung kami ke sini, Pak. Lihat nggak ada rumah lagi. Cuma baju ini dah semua kami bawa. Oh, berarti sebelumnya ibu nggak tahu ya kalau rumah? Nah, hancur nggak tahu. Oh gitu. Kemana ibu laporkan setelah itu? Ada dilaporkan nggak ke posko-posko atau apa? Ada dilapor ke posko, Pak. Ada ya? Ada. Terus ada nggak tetangga ibu yang menjadi korban meninggal? Ada. Berapa orang? Yang Anissa tadi yang hanyut tadi. Berapa orang? 2 orang. Ibu dan anaknya. 2 orang. Ya, Siapa ibu aja? dan- Anissa satu? Ibunya Ibu. Dengan ibunya, Anissa dan ibunya. Ya, siapa namanya Ibu? Geni. Geni ya. Udah ditemukan? Udah, tadi baru ketemu satu anaknya kan. Yang Kenal Ibu mereka? Geni kenal dekat tetangga tuh, Pak. Di dekat mana tinggalnya kan? Tuh rumahnya yang hancur sebelah, Pak. Oh, rumah hancur juga. Marlina kini hanya bisa mengenang rumahnya itu. Bagi Marlina, rumah tersebut terlalu berharga. Di sanalah ia menghabiskan masa kecil bersama orang tuanya hingga banjir bandang melanda November lalu. Marlina berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membangun rumah baginya dan tetangga-tetangganya yang sudah lenyap. Dari Padang, Sumatera Utara, Wahyudi Agusti Viwan mengabarkan. Pemirsa, sejumlah alat berat masih bekerja untuk membersihkan sisa material pasca banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, tim TV One menelusuri kondisi terkini daerah terdampak banjir bandang dan berikut perjalanan reporter TV One Donald Chadiago. Agam, salah satu kawasan yang paling parah terdampak bencana adalah Kecamatan Palembayan. Di beberapa nagari sempat terisolir meskipun sudah 2 hari belakangan ini akses jalan sudah bisa dibuka dengan cara yang cukup darurat. Beginilah kondisi jalan yang masih dipenuhi dengan lumpur basah. Jalur ini pun tak mudah untuk dilewati. Potensi longsor pun masih terus mengancam. Beginilah kondisi Sungai Batang Nanggang Salareh Aiye, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Pasca banjir bandang, sungai ini melebar 5 kali lipat setelah dihantam bencana. 3 alat berat dari berbagai instansi melakukan upaya normalisasi sungai ini agar bisa dilewati warga yang sempat terisolir. Nah, berarti sekarang istirahat? Istirahat. Apa fokus hari ini, Pak? Geser batu. Geser batu. Untuk bikin jembatan apa gimana? Iya, mungkin jembatan. Bikin jembatan. Ya. Ada berapa alat yang kerja sekarang? 3. 3. Targetnya kapan bisa ditembus ke sebelah? Hancur atau kita? Saat ini tim masih melakukan upaya pembukaan jalur air, di mana di kawasan sungai ini masih tertimbun material batuan. 3 alat berat dari sejumlah instansi tengah melakukan upaya pembersihan atau pembukaan jalur air karena kemarin terjadi banjir bandang susulan yang membuat akses jalan jembatan darurat yang dibuat oleh warga kembali hanyut dan terputus. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Chadiago, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca bencana banjir dan juga longsor di Sumatera Barat? Kita tanyakan langsung pada rekan Rizka Salsabila yang berada di Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Rizka, bagaimana kondisi terkini di Padang, Sumatera Barat? Apakah eskavator ini juga sudah kemudian dikerahkan untuk melakukan proses pembersihan, Rizka? Ya, selamat siang Jasmine dan juga pemirsa. Kebetulan ini saya di salah satu area yang masih masuk kota Padang, yaitu Lambung Bukit, yang mana jalannya ini sekarang runtuh akibat diterjang banjir susulan yang terjadi pada hari Rabu lalu. Adapun sebelum hari Rabu lalu, jalan ini memang ataupun setengah dari badan jalan ini sudah terkikis akibat banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu. Nah, kebetulan saya berada di salah satu posko yang tepat berada di depan jalan yang ambruk tersebut, yang mana kalau
kalau Jasmine pemirsa bisa melihat memang barang-barang sembako ini mulai dari air, kemudian juga tadi ibu-ibu sempat memasak untuk membagikan kepada para warga yang tinggal di sepanjang jalan ataupun di belakang area posko ini. Nah, kita juga akan sedikit bertanya dengan Bu Evi, yang mana Bu Evi ini sebagai salah satu penanggung jawab untuk di dapur umum ini. Ibu Evi, namun Ibu Evinya lagi telepon, mungkin ini untuk berkoordinasi apakah masih ada warga yang belum kebagian untuk makanan dari posko ini. Mana tadi kami sempat melihat banyak makanan-makanan mulai dari nasi, kemudian juga lauk pauk ini dibagikan kepada para warga. Nah, mungkin Ibu Evinya lagi sibuk pemirsa, mungkin kita sama Ibu selaku ketua RT juga ya Bu. Iya. Dengan Ibu siapa Bu namanya? Ibu Ernalis. Bu Erna, ini kira-kira warganya yang terkena ataupun terdampak karena putusnya jalan ini ada berapa kakak Bu kira-kira? 12 kakak. Kalau untuk selain dari RT Ibu ini mungkin ada kelurahan lain gitu? Kelurahan lain banyak. Bukan kelurahan Plokoto juga ada, tapi yang banyak kelurahan Lambung Bukit. Bukit ya Bu. Nah ini kan jalan ini baru putus pada hari Rabu kemarin ya Bu ya Bu. Mungkin boleh diceritakan Bu kejadiannya seperti apa? Apakah pagi-pagi ataupun pas saat masyarakat beraktivitas ataupun terjadi pada malam hari? Terjadinya pada pas menjelang zuhur. Nah itu. Jadi aktivitas jalan itu masyarakat udah kecewa kan, akses jalan satu-satunya ke jalan kampus sudah putus, jadi masyarakat banyak kecewa. Ini berarti kan masih ada masyarakat yang mungkin rumahnya terdampak nih Bu ke sana. Untuk akses setelah melewati jalan ini masih ada akses Bu untuk jalan? Bukan, ini satu ini aja. Hanya ini saja ya Bu. Lalu sejauh ini sudah ada bantuan mungkin untuk para warga yang berarti terisolir ya Bu ya, nggak kena bantuan ini, sudah ada Bu yang apa? Ada warga yang rumahnya ini kan karena terputus jadi sehingga tidak bisa gitu ya Bu ke sini untuk ke dapur ini sudah ada dicoba bantuan untuk ke sana nggak Bu? Oh udah. Berupa apa Bu? Berupa sembako, juga makanan yang kering juga ada, seperti roti udah tuh. Kalau Ibu sendiri sempat melihat keadaan warga yang ada di sana Bu? Sempat melihat. Seperti apa Bu? Itu dia kecewa, takut trauma itu. Tapi mereka tuh masih tinggal di rumahnya masing-masing? Mengungsi. Berarti di atas sana masih ada pengungsian? Ada pengungsian, tapi bukan di tempat orang yang ngungsi. Rumahnya karena nggak bisa dihuni lagi, dia ngungsi ke tempat orang. Mungkin di sanak saudaranya seperti itu ya Bu ya. Ya. Kalau sejauh ini tadi kan kita melihat ini sudah pasca 16 hari Bu sejak kejadian pertama. Apakah dari pemerintah ini sudah mengirimkan bantuan mungkin berupa sembako ataupun berupa pakaian seperti itu? Kalau sembako dari pemerintah juga udah ada, cuma dari yang lain banyak juga, dari misalnya dari Palembang, dari Lampung, juga dari Medan juga sudah ada. Ya. Terima kasih Ibu atas informasinya. Ya Jasmine dan juga pemirsa, memang posko dapur umum ini merupakan salah satu posko mandiri, dan kalau kami melihat sepanjang jalan Lambung Bukit ini memang ini menjadi salah satu posko ataupun titik pusat dapur umum untuk masyarakat yang jalannya terputus akibat jalan yang ambles di Jalan Lambung Bukit Kota Padang. Seperti itu Jasmine, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Rizka Salsabila, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Padang, Sumatera Barat. Nampaknya masyarakat di sana juga masih mengalami trauma. Selamat kembali beraktivitas, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana, Rizka. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, puluhan rekan korban mendatangi Rumah Sakit Budi Asih sebagai bentuk solidaritas setelah 2 orang yang tewas dan kritis dikeroyok orang tak dikenal di kawasan Taman Makam Pahlawan, Kalibata, dan dibawa ke Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Ya, seperti kita lihat di layar kaca pemirsa, dalam rekaman video, puluhan rekan korban mendatangi Rumah Sakit Budi Asih, Cawang, Jakarta Timur. Kedatangan mereka sebagai bentuk solidaritas yang mengetahui rekannya menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal di kawasan Taman Makam Pahlawan, Kalibata. 1 orang yang kritis kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Dari Bandung, Jawa Barat, pemirsa, belasan rumah warga rusak akibat diterjang banjir bandang di kawasan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan inilah dia pemirsa rekaman video amatir saat banjir bandang menerjang Kabupaten Leuweung Datar, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat pada hari Jumat pagi. Debit air bercampur lumpur dan juga potongan batang pohon mengalir deras menggenangi ruas jalan. Banjir bandang dari wilayah hulu ini menggenangi puluhan rumah, bahkan 13 diantaranya mengalami kerusakan. Menurut warga sekitar, selain curah hujan tinggi, diduga banjir ini akibat alih fungsi lahan bukit di dekat permukiman warga. Pemirsa, jelang akhir tahun diketahui sejumlah bahan pokok ini mulai mengalami kenaikan. Ya, selain naik, minyak goreng pun mengalami kelangkaan di sejumlah titik. Dua pekan jelang pergantian tahun, sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, stok minyak goreng merek Minyak Kita mengalami kelangkaan jelang Natal dan Tahun Baru. Akibat kelangkaan, sebagian pedagang menjual di atas harga eceran tertinggi. Harga minyak kita dijual berkisar antara Rp17.000 hingga Rp17.500 per liter. Selain minyak goreng, harga sebagian besar komoditas masih terpantau normal, namun adanya potensi fluktuasi harga daging sapi menjelang Natal karena meningkatnya permintaan. Harga ayam potong di pasar tradisional di Sleman, Yogyakarta mulai merangkak naik. Daging ayam kini menembus Rp37.000 per kilogramnya atau naik Rp5.000 dari sebelumnya Rp32.000. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir dan diprediksi masih akan terus terjadi hingga pergantian tahun nanti. Naiknya harga ayam membuat pedagang mengalami penurunan penjualan. Dari Tangerang, Banten, dan Sleman, Yogyakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu apa informasi terbaru dari SEA Games 2025? Kita tanyakan langsung kepada rekan Iman Fajar di Bangkok, Thailand. Selamat siang, Iman. Seperti apa persiapan dari Timnas Indonesia sebelum melawan Myanmar nanti, Iman? Ya, selamat siang Jasmine, Rehana, dan juga pemirsa. Hari ini di SEA Games Thailand 2025 ada banyak sekali pertandingan yang tentunya menyita perhatian masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia namun juga seluruh masyarakat di Asia Tenggara. Dan untuk masyarakat Indonesia tentunya akan menantikan bagaimana perjuangan Ivar Jenner dan kawan-kawan dalam cabang olahraga sepak bola fase grup, di mana nanti Timnas Indonesia 23 akan menghadapi Myanmar di grup C pada pukul 6 sore nanti waktu setempat, atau juga 6 sore waktu Indonesia Barat di Stadium 700th Anniversary di Chiang Mai. Dan kalau kita lihat bagaimana peluang dari Timnas Indonesia U23 sepak bola ini, masih terbuka peluang untuk kemudian bisa melaju ke babak semifinal atau lolos dari fase grup, usai kemarin Malaysia dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 2-0. Dengan itu Indonesia melawan Myanmar ini wajib menang dan setidaknya harus memiliki selisih 3 gol dalam kemenangan atas Myanmar ini. Mengapa? Karena memang Malaysia masih memiliki selisih gol +1 usai pada laga pertama. Sebelumnya Malaysia ini memiliki kemenangan dengan skor 4-1 melawan Laos dan kemudian kemarin kalah melawan Vietnam, sehingga membuat tim dari Malaysia ini memiliki selisih gol +1, sehingga Indonesia harus setidaknya mencetak gol lebih dari 3 gol atau selisih 3 gol dalam melawan Myanmar ini, karena sebelumnya Indonesia kalah 1-0 melawan Filipina, sehingga saat ini kedudukan dari Indonesia memiliki selisih gol -1. Dan selain dari cabang olahraga sepak bola, pemirsa, di cabang olahraga lainnya ini juga cukup menarik ya, bagaimana ada berbagai cabang olahraga yang tentunya masih bisa memberikan pundi-pundi medali, tidak hanya perunggu silver namun tentunya juga emas, di mana kita tahu bagaimana Menpora menetapkan target 80 medali emas, dan salah satu cabang olahraga yang tentunya sering ataupun juga kerap kali mendulang medali emas salah satunya adalah cabang olahraga akuatik, tepatnya renang, di mana kemarin
bagaimana tim renang Indonesia ini berhasil menambah 2 emas lagi atas nama Jason Donovan Yusuf dan juga Mas Nyari Wolf, dan juga 1 perunggu atas nama Imade Siman Sudartawa. Total tim renang Indonesia hingga saat ini telah mengumpulkan setidaknya ada 3 medali emas, 1 medali perak, dan juga 1 medali perunggu. Dan nanti sore timnas renang juga masih akan berjuang, dan tentunya tidak menutup kemungkinan medali-medali emas ini juga masih akan bertambah di cabang olahraga renang. Dan yang terbaru untuk perolehan medali, menurut informasi yang kami dapatkan juga, Baik, tentunya doa terbaik untuk timnas Indonesia jelang laga di malam hari nanti. Iman Fajar, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Thailand. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Jelang akhir tahun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil membongkar peredaran produk garmen ilegal yang terjadi di 2 lokasi berbeda. Dan berikut penelusuran selengkapnya bersama dengan rekan Firzi Dayanas dan juga juru kamera Junaidi untuk Anda. Pemirsa, menjelang akhir tahun, Bea Cukai ini berhasil menggagalkan penyeludupan yang berisi 5 muatan. 3 adalah kontainer dan 2 lainnya truk. Kira-kira apa isi dari kontainer ataupun truk dari muatan ini dan bagaimana atau modus apa yang digunakan oleh para pelaku dan bagaimana cara Bea Cukai ini dapat menyeludup atau berhasil melakukan pencegahan penyeludupan? Kita langsung tanyakan saja kepada Kepala Humas dari Bea Cukai. Halo Bapak. Bapak, terima kasih sudah berkenan diwawancara. Bapak, ini boleh diceritakan atau dikilas sedikit Pak bagaimana data yang didapat oleh Bea Cukai? Jadi di awal Desember ini Bea Cukai kembali melakukan penindakan terhadap barang-barang yang diduga diimpor secara ilegal. Ini ada 2 kasus yang kita ungkap. Yang pertama hasil penindakan kemarin tanggal 10. Sekarang tanggal 11 nih. Kemarin itu kita tangkap tindak 3 kontainer ya yang berasal dari Sumatera, Lampung ya. Dari Kijang Jambi. Kalau yang 3 kontainer dari Kijang Jambi. Jadi dia diangkut oleh kapal Nusa Indah ya. Jadi ada 3 kontainer itu berdasarkan keterangan mereka berasal dari pantai timur Sumatera. Seperti kita ketahui, landing spot barang-barang ilegal itu sepanjang pantai timur Sumatera. Makanya caranya mereka adalah diangkut pakai angkutan darat di sepanjang pantai timur Sumatera. Nah, kalau tidak diangkut pakai kapal interinsuler. Nah, kita tangkap yang 3 kontainer tersebut di Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan kapal domestik. Dari 3 kapal tersebut ternyata yang 2 berisi garmen. Ya, hati-hati nyebut balpres ya, karena balpres tidak selamanya baju bekas. Ini nanti bisa dilihat bahwa itu 2 kontainer tersebut berisi baju baru dengan label Made in Tiongkok atau Made in Bangladesh. Nah. Pak, kalau untuk modus sendiri Pak, ini saat penyeludupan memang bagaimana informasi yang diterima oleh Bea Cukai sehingga Bea Cukai ini mengecek seluruh kontainer yang ada. Apakah memang ada informasi terindikasi ini adanya ilegal penyeludupan? Seperti apa? Tentunya keberhasilan penindakan ini tidak Bea Cukai sendiri. Tentunya peran serta informasi dari masyarakat sangat penting. Kemudian kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari BAIS dalam mengungkap kasus-kasus seperti ini. Ya. Baik Pak. Ini juga ada kabarnya, apakah ini bisa dikonfirmasi Pak, bahwa memang saat ini mereka menipu dengan mengatakan bahwa muatan ini berisi sajadah dan juga campuran. Seperti apa Pak? Biasa, untuk mengelabui mereka berisi barang campuran. Ya, barang campuran dan sajadah. Seperti kita ketahui, untuk impor garmen pakaian jadi, ya, itu tentunya akan harus ada persetujuan impor. Ada kuotanya, ada LS-nya. Jadi mereka jelas ini berarti nggak ada PI-nya maupun LS-nya. Baik, Bapak terima kasih banyak. Semoga nanti masih bisa menyelamatkan yang lain-lain dan semoga perekonomian Indonesia terus dijaga ya Pak. Butuh dukungan dari teman-teman media juga. Ada informasi apapun
bisa disampaikan ke kita. Oke. Nah, pemirsa, itulah dia wawancara kami mengenai bagaimana Bea Cukai ini berhasil melakukan penghentian penyeludupan ilegal yang dimana ini diduga berasal dari Tiongkok ataupun Bangladesh. Dari Jakarta, Virgi Dainas Junaidi, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, bencana angin puting beliung menerjang Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis sore. Akibatnya pemirsa, sebuah pendopo desa ambruk hingga rata dengan tanah. Tak hanya itu, sebuah tugu yang belum genap 1 bulan juga pemirsa dengan menghabiskan APBD senilai 1 miliar rupiah pun mengalami kerusakan. Seperti inilah video amatir yang memperlihatkan kondisi bangunan pendopo desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang yang ambruk rata dengan tanah. Beruntung dalam peristiwa bencana alam itu tidak ada korban. Tak hanya itu, terjangan angin puting beliung juga merusak bangunan Tugu Jombang yang belum genap 1 bulan dibangun. Bagian atas tugu berupa hiasan besi ulir terlepas dan juga jatuh ke badan jalan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 4 sore saat angin berembus kencang disertai dengan hujan deras. Warga mengaku mendengar suara keras mirip pohon tumbang saat bagian atas tugu tersebut jatuh. Sehingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait penyebab secara teknis dan tindak lanjut perbaikan tugu. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa, ini dari Rokan Hilir Riau, di mana digemparkan oleh penemuan 11 mayat di perairan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir Riau. Ya, temuan mayat ini terjadi secara beruntun dan membuat warga sangat cemas. Para nelayan yang sedang berlaut dikejutkan dengan ditemukannya mayat hampir setiap hari sepanjang bulan ini. Total mayat yang ditemukan berjumlah 11 orang. Dari keseluruhan jenazah, baru 2 mayat yang berhasil diidentifikasi oleh pihak berwenang. Sementara 9 lainnya masih belum diketahui identitasnya. Kondisi tubuh para korban sangat memprihatinkan. Dari seluruh jenazah yang ditemukan dalam keadaan sangat memprihatinkan dan diduga telah lama terombang-ambing di laut akibat terkena gelombang besar. Diduga mayat yang ditemukan merupakan insiden kecelakaan di laut akibat gelombang besar dan hingga kini 9 mayat yang ditemukan sudah dimakamkan di tempat pemakaman Masjid Raya An-Nur. Yang ditemukan dari Untuk saya terima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati, saya terima kasih semua kepala dinas di provinsi, terima kasih Pak Gubernur dan semua jajarannya bekerja terus. Saya terima kasih Panglima TNI, Kapolri, pasukannya turun semua, menteri-menteri turun semua, ya. Kita akan bersama dengan bapak-bapak ibu. Bapak-bapak ibu tidak sendiri. Kita akan bersama. Saya berapa hari yang lalu baru dari Diren, sebelumnya Kota Canggih, baru beberapa hari yang lalu, tapi saya harus memenuhi acara kemarin terbang ke luar negeri, ke Pakistan, bentar, langsung kembali. Saya baru tiba di tanah air tadi pagi, dini hari, jam 3 pagi. Saya mendarat di Kuala Namu, Sumatera Utara. Habis itu langsung terbang ke Pamiang. Ya. Jadi terus saya monitor dan
akan saya perhatikan semuanya. Saya kira dia terima kasih. Presiden Prabowo Subianto Jumat siang tiba di Takengon, Aceh Tengah untuk meninjau korban bencana dan juga pemulihan pasca banjir bandang dan tanah longsor. Ya pemirsa, Presiden tiba dengan menggunakan helikopter yang juga diketahui ini mendarat langsung di lapangan Musara Alun, Blangkolak. Turun dari helikopter, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto langsung melambaikan tangan kepada ratusan warga yang sudah membadati lapangan Musara Alun. Usai menyapa warga, Presiden juga langsung menuju Masjid Al-Abrar untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Selanjutnya, pemirsa, Presiden mengunjungi posko pengungsian di Kecamatan Kebayakan, di mana memang diketahui di posko tersebut terdapat 500 pengungsi yang masih bertahan karena rumah mereka rusak. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Ramadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.